Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita banyak mempelajari tentang identitas kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara akan semakin terkagum-kagum bagaimana Tuhan mendesain hidup saudara dan memperlakukan saudara dengan sedemikian istimewa. Di dalam Yohanes 17 adalah sebuah perikop yang sangat terkenal, yaitu doa Yesus untuk murid-muridnya. Satu statementnya di sana yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat fundamental dicatat di dalam ayat yang ke-16. Mereka, maksudnya murid-murid, yaitu kita sendiri. Mereka, yaitu kita, bukan dari dunia. Sama seperti aku, kata Yesus, bukan dari dunia. Yesus sudah mendeklarasikan di hadapan Bapa, saya dan saudara bukan berasal dari dunia ini. Dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, Paulus lebih mendetailkannya lagi dengan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus berkata, kita bukan dari dunia. Paulus menjelaskan, kita dari sorga. Tetapi kita ada di bumi. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kembali Paulus menjelaskan ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami, menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari surga. Kewargaan kita adalah warga surga. Tapi sekarang kita ada di dunia ini. Jadi saudara ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan. Saudara disebut sebagai duta kerajaan Allah. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kalau kita duta kerajaan Allah, maka kita memiliki tugas. Namun sebelum kita melakukan tugas itu, kita harus dipersiapkan, kita harus dibekali. Apa bekal yang perlu kita miliki, saudaraku? Di dalam Yohanes 17 tadi, sudah dijelaskan oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-17, Yohanes 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Orang yang siap diutus oleh Tuhan. Kita penghuni surga, sekarang ada di bumi, adalah utusan Tuhan, duta kerajaan Allah. Dan pastikan kita sudah dikuduskan lewat kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Pikiran, perasaan, kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan, kehendak Allah. Sebagaimana dicatat di dalam firman-Nya. Maka dengan demikian kita akan menjadi duta-duta kerajaan Allah yang siap bekerja. Nah, pertanyaannya adalah, apa pekerjaan kita sebagai duta kerajaan Allah? Yang pertama, saudaraku, tadi sudah dijelaskan di dalam 2 Korintus tadi. Saya ulangi membacanya, ayat 20. 2 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Kita sebagai utusan Allah bertugas untuk memberi nasihat. Berdasarkan apa? Kebenaran yang tadi kita sudah miliki. Kita diminta Tuhan menasehati semua orang
untuk hidup di jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, kita diminta oleh Tuhan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah supaya mereka diselamatkan. Yang pertama, kita diminta menasehati supaya manusia berbalik dari jalan-jalan yang jahat, supaya mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang mulia, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita diminta memperdamaikan manusia dengan Tuhan lewat memberitakan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah Dia lakukan untuk kita semuanya. Dan yang ketiga, saudaraku, kita diminta untuk memberikan teladan. Itu disampaikan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada pikiran duniawi. Ayat yang ke-21. Sesudah Dia mengatakan bahwa kita memiliki keluarga surgawi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus berkata, aku sudah memberikan teladan kepadamu ketika aku belajar dari Yesus Kristus. Dan sekarang turuti teladanku. Apa itu? Menjadi teladan bagi yang lain. Duta-duta kerajaan Allah. Tugasnya, satu, memberikan nasihat kepada dunia ini, yaitu berdasarkan kebenaran. Menyerukan kabar, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dua, membawa kabar perdamaian. Memperdamaikan manusia dengan Tuhannya dengan mengakui dosanya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiga, memberi teladan, hidupnya sebagai teladan. Sebagaimana kita sudah belajar dari teladan kita. Paulus belajar dari teladannya Yesus Kristus. Kiranya firman ini menolong kita kembali untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.